Sahabat-sahabatku sekalian, akhirnya yang saya muliakan, para peserta Zoom meeting ini, saya bangga, saya senang sekali bahwa kita semua ini masih ada yang mau tahu tentang siapa Syekh kita yang sangat-sangat kita sayang, siapa ayahanda kita. Bagi seorang pengikut Syekh Yusuf itu, ya, mesti juga memasukkan dalam hatinya sebagai ayahandamu. Camkan itu sebagai satu ayahanda batiniah kita. Karena kita selalu berwasilah, bertawassul kepadanya. Bahwa terima kasih kepada Profesor adik saya, akhirnya Profesor Dr. Mustari Mustafa. Alhamdulillah sudah mengulas. Cuman mesti kita butuh waktu, Prof, tentang membahas tentang urusan ontologinya tadi. Kalau bisa ini juga kita nanti ada waktu khusus, apakah kita bertemu langsung atau bagaimana mengkaji itu supaya bisa lagi jadi satu kajian khusus. Juga dalam sisi epistemologinya, ya, juga itu, jadi dalam sisi ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, itu kita akan khusus membahas tentang itu. Supaya kenapa? Supaya kita tidak salah paham tentang siapa mursyid kita, syekh kita yang tercinta ini. Terima kasih juga kepada akhirnya saudaraku Profesor Dr. Kadir Ahmad hadir. Terima kasih juga kepada saudaraku juga ini Wahyudin, Profesor Wahyudin Laon. Yang semua ini adalah para pecinta, para pegiat jalan-jalan sufistik, insya Allah. Begitu juga ananda saya, Dr. Firdaus Muhammad, yang minggu lalu saya diundang untuk memberikan masukan pemikiran tentang seminar internasional Syekh Yusuf yang dihadiri oleh para dekan Fakultas Dakwah seluruh Indonesia. Kalau kita bicara pemikiran Syekh Yusuf rahimahullah, kalau kita bicara tinjauan filsafatnya dan kita rangkum dengan 3 kekuatan angle-nya, baik ontologi, epistemologi, atau aksiologinya, ujung-ujungnya adalah semuanya bermuara kepada urusan dakwah. Apakah itu dakwah bil hal ataukah dakwah bil lisan? Apakah itu urusan bagaimana seorang dai, bagaimana seorang pelanjut cita-cita, perjuangan, pemikiran Syekh kita, mursyid kita yang tercinta ini kita lanjutkan. Itu akan terangkum semua. Itulah dakwah. Sebagaimana yang saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu di UIN Makassar, bahwa urusan dakwah Syekh Yusuf itu, kalau kita melihat tulisan-tulisannya beliau, kemudian kita melihat, mendengar, mengikuti nasihat-nasihat lisannya yang turun kepada muridnya Syekh Abdul Basir Arafani, kemudian Syekh Abdul Basir Arafani menasehati pelanjutnya muridnya Syekh Abu Sa'id Al-Fadil, kemudian Syekh Abu Sa'id Al-Fadil menasehati muridnya Syekh Abdul Majid Nuruddin Al-Khalwati, kemudian nasihat itu lagi diturunkan kepada muridnya Syekh Abdul Ghaffar Waluddin Asgaf Al-Khalwati, kemudian turun lagi kepada muridnya Syekh Abdul Ghaffar
menurukan lagi kepada muridnya Syekh Zainuddin Al-Khalwati. Kemudian Zainuddin nasihat-nasihat para guru-gurunya itu dilanjutkan lagi kepada muridnya Syekh Ali Al-Khalwati. Kemudian Syekh Ali menurunkan lagi nasihat itu kepada muridnya Syekh Hasan Al-Khalwati. Syekh Hasan menurunkan lagi kepada muridnya Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar menurunkan lagi nasihat-nasihat itu, melanjutkan nasihat itu kepada Syekh Abdul Malik Asgaf Al-Khalwati. Syekh Abdul Malik menasihati lagi muridnya Syekh Jamaluddin Asgaf Puan Rama Al-Khalwati. Kemudian nasihat-nasihat itu Syekh Puan Rama ini menasihati kepada kita semua, termasuk Al-Fakir ini, tentang bagaimana berdakwah yang baik dan benar. Dari tulisan dan nasihat-nasihat itu, apabila kita melihatnya, merangkumnya, maka ada dua hal seorang dai, seorang pendakwah yang mesti dimiliki. Satu, kekuatan intelektual, kekuatan pikiran, dan yang kedua, kekuatan ketajaman hati. Kekuatan akal, ujung-ujungnya ilmu, kemudian kekuatan hati, ujung-ujungnya hikmah. Ini yang mesti dimiliki oleh siapapun kita, apapun profesi kita, karena yang namanya dakwah Islamiyah itu tidak hanya urusannya kiai, urusannya habaib, urusannya ustadz, tetapi siapapun kita, apapun profesi kita, kita semua bisa mengambil peran dakwah itu. Kemudian kita ikuti dakwah kita itu, kita ikuti apa yang dinasihatkan oleh mursyid-mursyid kita hingga Syekh Yusuf rahimahullah. Jadi dua kekuatan, satu kekuatan pikiran lewat akal, dan yang kedua dakwah kekuatan hati. Dua kekuatan ini, pikiran dan hati, kemudian dia menyatu dalam diri seorang pendakwah. Kepada kita ini kemudian akan keluar baik lisan maupun tingkah lakunya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Menurut Syekh kami tercinta, Syekh kita tercinta, As-Sayyid Syekh Jamaluddin Asgaf Al-Khalwati, menyampaikan, menasehati kepada kita semua ini bahwa janganlah keluar kalian berdakwah itu dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu satu. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang ketiga, kalau butuh diskusi, kalau butuh debatlah dengan billati ya ahsan. Jadi ada 3 poin yang mesti kita pegang. Sekali lagi, 3 poin ini bukan hanya ustadz, kiai, atau siapa saja yang berstatus yang selalu di mimbar, akan tetapi semuanya umat, apapun profesi kita, hendaknya kita berada pada wilayah ini. Nah, yang pertama biar hikmah di situ banyak yang melihat, mentafsirkan biar hikmah itu dengan kekuatan akal. Tetapi oleh pesan-pesan Syekh kita tercinta hingga Syekh Yusuf rahimahullah, yang namanya hikmah di situ adalah berurusan juga dengan kekuatan batiniah kita, kekuatan hati kita. Akal kita, pikiran kita, kita asah dengan kuat, dengan banyak belajar. Karena memang itu tuntutan. Iqra bismi rabbik. Kita diminta untuk banyak membaca, belajar, dan belajar. Akan tetapi di samping pembelajaran ilmu yang memenuhi akal kita, yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga mendidik, mengasah
hati kita di dalam memajukan dakwah itu, sehingga kita keluar sebagai pribadi pendakwah. Sekali lagi, siapapun kita dan apapun profesi kita. Akhirnya fillah, saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa inilah pusaka yang dimiliki oleh orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu tidak hanya mengandalkan pikiran, akan tetapi orang tua kita dulu itu di dalam berdakwah, menyampaikan dakwah itu ya, yang paling dikedepankan setelah pikiran, selain pikiran itu, selain akal itu adalah ketajaman hati. Maka hati inilah yang selalu kita hidupkan, hati inilah yang selalu kita sirami, hati inilah yang selalu kita jaga, hati inilah yang selalu kita sirami dengan vitamin-vitamin. Agar apa? Agar hati itu sehat. Karena di situ ada qalbun marid, hati yang sakit. Bagaimana berdakwah dengan baik kalau lisannya hebat, pikirannya hebat, tetapi qalbunnya marid, ya, sakit, susah. Untuk umat akan tidak nyampai penyampaian agama kepada umat karena hatinya sakit. Apalagi yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang sudah mati memang, hanya membungkus dirinya dengan surban, hanya membungkus dirinya dengan acting dalil-dalil Quran dan hadis, akan tetapi ya qalbunnya qalbun mayyit, hatinya mati. Itu lebih, dakwah itu lebih tidak nyampe. Yang diminta menurut Syekh kita tercinta semua itu, apa itu? Adalah qalbun salim. Qalbun salim ini dimaknakan kalau kita masih ada di alam syahadah ini, itulah qalbu, hati yang sehat, hati yang teduh, hati yang kuat, hati yang hidup. Nah, olehnya itu selalu saya sampaikan kepada para jemaah, wahai kalian semua, ya, selain kalian mengasah pikiran kalian, Syekh kita, Syekh Yusuf rahimahullah itu mencontohkan kepada kita. Demikian pun para masyayikh kita yang lain, bahkan guru-gurunya Syekh Yusuf rahimahullah, ya, sampai kepada baginda Rasulullah, semua mengasah hatinya dengan kekuatan hatinya inilah, selain kekuatan akalnya, selain kekuatan pikirannya, sangat-sangat menentukan di dalam langkah hidup kita. Kita dididik bagaimana berzikir yang baik dan benar untuk menghidupkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu akan hati kita itu akan teduh. Dengan banyak berzikir itu hati kita itu akan mengikis penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit ria, penyakit benci, dendam, cemburu, hasad, dengki, dan semua penyakit-penyakit yang disampaikan kepada kita itu. Itulah yang senantiasa kita jaga agar tidak membungkus hati kita. Akhirnya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tasawuf, itulah thariqah. Semua para sufi sepakat tentang itu. Sejak baginda Rasulullah, bahkan ya, karena orang-orang sufi itu berlandas kepada baginda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum turun kepada diri beliau, Iqra bismi rabbik, terlebih dahulu beliau melatih hatinya, mendidik hatinya, membatasi hatinya dengan bertahanus di gua Hira.
Jadi tidak serta-merta itu turun ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya Muhammad ikra, ya Muhammad. Enggak. Ikra itu kedua. Artinya ilmu itu kedua. Yang paling penting adalah hikmah. Sebagaimana tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa itu? Olahan hati. Jadi Rasulullah bertahanus dulu di Gua Hira. Di satu riwayat ada katakan riwayat mengatakan 40 hari, di satu riwayat mengatakan 120 hari, dan ada lagi riwayat-riwayat lain. Tetapi semua sepakat periwayat bahwa beliau terlebih dahulu bertahanus di dalam Gua Hira atau di Jabal Nur. Untuk apa? Untuk mendidik hatinya terlebih dahulu. Sehingga setelah kuat hatinya, maka turunlah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah metode dakwah yang harus kita kembangkan. Setelah kita bungkus diri kita tadi, bagaimana pendekatan filsafatnya, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mustari tadi, bagaimana ontologinya, aksiologinya, epistemologinya, kita bungkus itu, kemudian kita maju membaca itu dengan mengedepankan urusan hati yang jernih. Ada satu sufi besar pada zamannya, Syekh Abu Abbas bin Ahmad bin Muhammad bin Ishaq Az-Zarruq Al-Fas, yang lahir pada tahun 899 Hijriah. Apa kata Syekh Isa Zarruq? Beliau katakan bahwa urusan tasawuf itu usida islahil qulub, bahwa yang namanya tasawuf itu adalah urusan memperbaiki hati. Jadi urusan tasawuf itu urusan hati. Sama juga dengan fikih, kata beliau. Jadi urusan fikih itu adalah menjaga urusan-urusan amal, wahifdil nidam, juga menjaga aturan agama. Jadi satu urusan fikih menjaga aturan agama dengan syariatnya, tetapi urusan tasawuf itu penjaga hati. Nah, makanya ini dua kekuatan antara fikih satu sisi dan tasawuf di satu sisi, ya, menyatu di dalam diri seorang hamba, insya Allah akan keluar menjadi pendakwah yang ulum. Akhirnya fillah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu saya sama-sama Prof. Mustari duduk-duduk, ada teman yang nanya. Ingat Prof. Mus ya, ada teman yang nanya. Bagaimana dalam suasana perang, seorang Syekh Yusuf rahimahullah itu dapat menjaga hatinya, padahal ini suasana perang. Yang namanya perang kan tuang maka, kata mereka, kata dia itu, si penanya itu, bagaimana caranya menjaga hati padahal ini suasana perang. Beliau sebagai panglima perang, ya, bagaimana memanage hatinya, islahil qulub, bagaimana beliau di dalam kehidupannya menjaga hatinya dalam urusan-urusan peperangan, padahal beliau tak. Saya katakan bahwa dengan beliau itu di dalam wilayah peperangan, di dalam wilayah kekerasan, beliau semakin menyetel hatinya, sehingga itulah sebabnya, ya, Belanda sangat takut dengan beliau karena urusan-urusan jadi semakin kencang badai kehidupan. Ini dicontohkan oleh beliau, semakin kencang badai kehidupan yang melanda kita, hendaknya kita semakin mengencangkan juga urusan batin kita, khususnya urusan qalbu kita, urusan hati kita.
Seandainya bukan urusan kalbu yang beliau kencangkan, Belanda nggak tangkap dan dibawa ke Batavia. Tetapi di Batavia masih menakutkan, dibuang lagi ke Ceylon. Di Ceylon masih menakutkan karena kekuatan kalbunya tadi, kekuatan batinnya tadi, kekuatan hikmahnya tadi, beliau lagi dibuang ke daerah yang tidak ada makhluk yang bisa hidup. Itulah ketahuan misalnya. Jadi apa itu senjata? Oh tidak, Belanda nggak takut sama senjata. Bahir enggak. Tetapi yang beliau takutkan adalah senjata hatinya seorang Syekh Yusuf rahimahullah. Itu yang paling ditakuti oleh musuh. Ayo saudaraku, pusaka ini adalah pusaka kita. Urusan ini adalah urusan kita. Dan yang terakhir bahwa sekarang ini ada kecenderungan, saya melihat suasana-suasana keislaman ini di Republik kita ini ada kecenderungan untuk memotong nilai-nilai pemikiran-pemikiran ulama-ulama kita terdahulu. Saya hampir sudah tidak mendengar lagi bagaimana seorang ustadz di mimbar, bagaimana seorang kiai di mimbar, bagaimana seorang zuriyah Rasul Habib di mimbar, ya, yang ingin berbicara bagaimana ulama-ulama masa lalu di wilayah Nusantara ini. Seorang pendakwah bilisan misalnya, sudah jarang kita dengar bagaimana riwayatnya, mulai dari ulama yang terdekat dengan kita. Bagaimana seorang an-nasirus sunnah Kiai Haji Muhammad Nur Allahyarham. Bagaimana seorang Kiai Haji Harisah Allahyarham. Hampir tidak didapat kita dengar lagi kepada pendakwah itu. Bagaimana sikap-sikapnya. Satu contoh kecil, kakak saya almarhum Kiai Haji Harisah Hussein. Beliau itu kalau ketemu dengan Puang Rahmat di sini, Puang di sini tidak pernah besar suaranya di hadapan Puang. Begitu adabnya, ya. Begitu menghargai siapa Puang Rahmat di depan. Seorang an-nasirus sunnah Kiai Haji Muhammad begitu kasih sayangnya kepada kita ini, subhanallah. Al-Fakir ini pernah satu hotel beberapa kali, beberapa kali ke Jawa bersama dan tidur bersama beliau di kamarnya bersama beliau dengan kakak saya juga Rijal Asgaf Punani. Beliau di situ memperlihatkan bagaimana seorang alim. Ini riwayat-riwayat ini sudah hampir hilang. Tidak ada lagi yang menyinggung tentang bagaimana Kiai Haji Abdurrahman Abu Daleh. Tidak ada lagi yang menyinggung bagaimana Kiai Haji As'ad bin Abdul Rashid di Sengkang. Tidak ada lagi yang menyinggung bagaimana seorang Kiai Junaid, Kiai Rafiq Sulaiman, Kiai Yunus Marata. Tidak ada lagi yang menyinggung bagaimana tentang Kiai Haji Abdul Kahar di Macora di Bulukumba. Tidak pernah lagi ada yang menyinggung. Ini ulama-ulama yang dekat dengan kita. Ini sudah hilang. Seolah-olah mereka itu faham yang dia bawa itu mereka itu salah semua. Ini ada pemikiran begitu, seolah-olah salah semua. Seolah-olah tidak ikut sunnah mereka semua. Nauzubillah min dzalik. Apalagi di atasnya. Hampir tidak ada penceramah lagi yang menyampaikan bagaimana pemikiran Syekh Yusuf rahimahullah di mimbar-mimbar itu enggak ada. Bagaimana pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari, bagaimana pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, bagaimana pemikiran Abdul Rauf As-Singkili di Sumatera. Hampir tidak kedengaran. Kenapa? Ada upaya untuk menggunting semua itu, ya, menggunting dan menyampaikan ke umat bahwa mereka membawa ajaran yang salah. Ini yang kita mesti hati-hati. Ini yang kita mesti lawan, ini yang kita mesti perangi sebagai orang pemerhati tentang sufistik, tentang penguatan tauhid, tentang penguatan dakwah.
Islamiyah. Itulah yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian, dan saya sangat ingin mendengar, mengikuti bagaimana pemikiran saudara-saudaraku semua yang hadir pada malam ini, karena saya lihat ini alhamdulillah ya banyak tokoh yang hadir. Tolong kontribusi pemikirannya dan semuanya supaya menyimak dengan baik. Kalau bisa rekamlah itu sehingga tidak hilang apa yang mereka sampaikan. Wa ilallahi tughdal umur, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.